Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Lurah beserta jajarannya, staf, dan yang saya hormati para kepala dusun, RT, RW, kepala lingkungan yang diwakili, tokoh-tokoh masyarakat. Insyaallah orang tua kita hadir pada pagi ini, saudara Bapak Haji Muhammad Lempar, dan juga kepada para majelis guru, kepada kepala sekolah beserta sekretaris mereka, dan yang saya hormati Bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir pada pagi yang berbahagia. Pertama, tentu marilah kita menyampaikan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini alhamdulillah kami selaku wakil Bapak anggota DPRD Kabupaten Kampar, saya dari fraksi Partai Amanah Nasional, saya tunjuk di daerah Kabupaten Kampar ini, dapil atau Kampar Kiri. Kami apa yang disampaikan oleh saudara pembawa acara tadi adalah masa istirahat, turun menjumpai dapil kami masa sidang ketiga tahun 2020. Selawat beriringan salam yang tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara ini yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini perlu kami sampaikan Pak Lurah, yang namanya biasanya kami ini reses, ya, itu minimal kami hadir itu 250 orang, 250 orang. Tapi hari ini agak berbeda karena ada beberapa hal kendala mungkin di dalam hasil evaluasi bersama baik dari lembaga maupun pemerintah daerah. Hari ini adalah merupakan masih dalam keadaan kita ditempuh oleh musibah, yaitu COVID-19. Dalam hal ini tentu kami selaku anggota DPR masa sidang 3 ini mau bawa ke sidang berikutnya. Kalau kami tidak turun ke lapangan, aspirasi apa yang harus kami bawa untuk disampaikan nanti usulan Bapak Saudara ini? Maka dibikinlah suatu keputusan oleh lembaga DPRD Kampar beserta eksekutif. Maka dijadwalkan reses kita ini pada bulan ini, yaitu berjumlah 30 orang, dibatasi 30 orang. Jadi kawan-kawan, sebagian kita ada yang membuat reses itu di rumah penduduk, Tapi saya secara pribadi, kalau saya berbicara di rumah penduduk sama dengan acara syukuran, ya kan? Sama dengan acara rapat kampungan. Yang namanya reses itu kita harus turun kepada masyarakat, menjumpai perangkat-perangkat desa, perangkat-perangkat kelurahan. Karena kenapa? Karena perangkat kelurahan, perangkat desa itu yang lebih mengetahui daerah mana titik lokusnya yang harus dibangun. Kemudian para kepala sekolah, begitu juga kepala sekolah kita undang hadir. Ini saya bangga nih Pak Lurah. Pagi ini alhamdulillah pembawa acara, saya baru kemarin saya beritahukan kepada saudara kita Pak Julpatli, kita reses, kita pusatkan di 3 titik. Tahun kemarin kita di Gading Permai, ya, tapi karena ini kita arahkan keluar karena suasana kita belum kondusif. Kita arahkan 3 titik di luar. Yang pertama di desa Kelurahan Sungai Pagar. Yang kedua nanti habis ini saya ke desa Simpang 2. Habis ini saya keluar dari sini, saya masuk ke Mekarjaya, desa Mekarjaya, Kampar Kiri Tengah. Jadi saya anggota DPRD Kabupaten Kampar, dapil 6. Saya akan hilir nanti turun sampai ke daerah Domo, Dudai, Padang Rawa sana. Jadi oleh karena itu reses ini baru 2 kali dilaksanakan. Kalau izin Tuhan kita masih 4 tahun lagi jabatan. Apa yang disampaikan oleh saudara pembawa acara tadi, Agus besok alhamdulillah kita sudah
menjabat, yaitu 1 tahun masa tugas. Alhamdulillah kerjasama kita yang baik, ya. Insya Allah mudah-mudahan hari ini, mudah-mudahan mata dari Kabupaten Kampar, mata dari pemerintah daerah sudah menoleh ke daerah Kampar Kini, umumnya ke Kampar Kini yang selama ini 5 tahun. Saya jujur ini perlu saya sampaikan juga ini. Saya tidak mau nanti Pak kita ini jadi pahlawan kesiangan, ya Pak ya. Saya terus terang saja berjuang di atas itu, sebagaimana saya bertumpus lumus saya, baik aktif saya komunikasi dengan kepala dinas, aktif kepada komunikasi dengan Bapeda, aktif berkomunikasi dengan seluruh yang pegang peranan di bidang pembangunan infrastruktur. Tapi tahu-tahu saya begitu aktif, kita berbeda jurusan partai, nanti ada oknum yang mengatakan begitu saya masukkan, ini aspirasi saya, ini usulan saya. Saya tidak mau lagi dikorbankan Kampar Kiri ini kepentingan politik orang-orang yang mencari kehidupan dalam ini. Karena kasihan kita dengan masyarakat kita yang tidak tahu apa-apa. Ya, masyarakat kita tidak tahu apa-apa. Jadi hari ini kenapa saya undang RT, RW, Kadus, kepala dusun, kepala desa, kepala sekolah? Karena orang-orang ini yang tahu meluruskan kepada masyarakat yang berperanan dalam hal ini, menentukan titik lokus pembangunan yang harus kita bangun di daerah kita. Itu dia. Jadi kalau 250, saya bisa bawa masyarakat makan bersama, dana yang kita nikmati bersama. Tapi hari ini karena berhubung ada penyakit itu masih ada di daerah kita kurangilah jumlah resernya, diatur oleh lembaga DPRD Kabupaten Kampar beserta eksekutifnya sebanyak 30 orang per satu reser. Alhamdulillah kita hari ini sampai 40 juga ini Pak Anu tadi. Absennya 35, ini ada tambah lagi, dan 40, dalamnya aja sudah 39, dapat 41 dalamnya. Jadi membludak juga 11 orang. Jadi kalau tempat saya di Kampar Kiri Hilir, kalau reses kita tidak bisa stop itu ya Pak Lurah ya. Karena orang sudah biasa, saya 10 tahun lalu dan di DPR juga begitu. 5 tahun saya tinggalkan DPR, alhamdulillah satu pun tidak ada yang memoleh di daerah kita. Coba saya tanya kepada Pak Lurah, saya jujur aja, 5 tahun yang saya tinggalkan di desa ini, ada anak pembangunan yang masuk Pak Lurah? Jawab jujur. Tidak ada. Nah, ini saksi nih ya. Jangan ada nanti oknum DPR lain yang menyampaikan ini masuk ke Kampar Kiri ini berkat saya, perjuangan saya melalui oknum tertentu, pembunuhan karakter tertentu kepada orang tertentu. Ya Pak pembawa acara ya. Jadi hari ini saya luruskan, sebagaimana saya wakil bapak-bapak, aspirasi bapak-bapak saya titik lumus memperjuangkan untuk membangun daerah ini. Saya berjabat nih Pak, ikhlas dari hati sanubari saya. Karena Bapak yang titipkan suara itu satu suara akan saya pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kalau saya menzolimi Bapak-bapak, tidak akan mungkin halnya satu pun untuk saya menuju ke surga Pak, kalau saya menzolimi Bapak-bapak. Ya, jadi oleh karena itu kenapa saya bikin seperti ini? Biar jelas bahwa kita adalah reses secara resmi yang diatur oleh undang-undang, diatur oleh peraturan. Termasuk tatib kami DPR harus turun ke lapangan menyerap aspirasi melalui kepala-kepala desa, kepala-kepala dusun, RT, RW, dan Pak Lurah. Alhamdulillah hari ini saya bangga tidak ada lagi saya rasa RT yang tidak hadir. Berapa jumlah RT kita Pak Lurah? 15, insya Allah saya tengok hadir semua. RW-nya 5 hadir, termasuk juga kepala-kepala dusun hadir. Ini saya terima kasih Pak Lurah ya. Peranan aktif ya Saudara Zulkifli, kami atas nama saya pribadi anggota DPD dari fraksi Partai Nasional mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu-ibu, saudara hadirin yang berbahagia. Terus saya sampaikan tentang pembangunan dan infrastruktur. Memang hari ini pemerintah daerah Kabupaten Kampar tidak bisa banyak berbuat karena kita dialami oleh namanya musibah penyakit COVID-19. Anggaran-anggaran yang kita anggarkan untuk pembangunan yang lebih dahulunya, pertamanya terpaksa adanya penggeseran angka untuk mengatasi COVID-19 ini. Jadi sehingga fisik pembangunan infrastruktur banyak yang tidak terrealisasi, tapi ada sebagian daerah kita terrealisasi. Ini kenapa? Alhamdulillah saya tidak membanggakan diri saya, baru 1 tahun saya belum ikut dalam pembahasan dalam hal ini APBD 2018-2019. Insya Allah karena kita
selalu berkomunikasi dengan kepala daerah, komunikasi dengan Bapeda, komunikasi dengan yang bersangkutan kepala dinas. Insya Allah kita di Kampar Kiri Ilir ini mendapat dana hampir daripada 6 miliar lebih. Yang pertama, tahun ini juga dari Provinsi Riau kita ada dapat gedung SMA ya Pak Bu ya, dari dana DAK ya, 2 lokal. Kemudian dari desa Bangunsari, dari Bangunsari Pak Kepala Sekolah mana tadi? Nah, tuh sayang Pak Kepala Sekolah begitu menyebut dana dari pusat sampai dana itu 1,5 miliar, begitu dapat dana kok dipindahkan tanpa daripada ketahuan sama sekali. Ini kami minta di hari ini kan secara langsung juga kayak ini. Kepala daerah, kepala dinas tolonglah diseleksi orang yang betul-betul bekerja, bisa membawa dana pusat, bawa pembangunan daerah. Jangan dipindahkan seenaknya saja. Kalau orang yang berpotensi dipertahankan, dan jangan ada di sekolah itu sampai 5 kakak jadi pejabat sekolah di situ dijadikan sebagai kepala sekolah. Ini tidak benar saya rasa. Ini hari ini saya info kepada Pak Bupati melalui reses ini, Pak Bupati, ini salah satu titik yang saya temukan di Kampar Kiri Ilir ini, tepatnya di Desa Bangunsari. Ini saya sudah dapat surat masuk laporan dari komite sekolah bahwa sekolah itu kepala sekolahnya dipindahkan, ya diganti dengan orang itu di dalam. Ternyata di dalam